Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Qurratul Aini dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B semester 3 dengan NIM 21202098 yang akan membacakan kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Syekh Mana Al-Qattan yang bertema Al-Ihkamul Am wa Tasyabuhul Am, halaman 215. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ihkamul Am wa Tasyabuhul Am, yaitu muhkam dan mutasyabih secara umum. Al-muhkamu lughatan ma'khudun min hakamtu ad-dabata wa ahkamtu bimakna mana'tu. Di sini menurut bahasa, muhkam berasal dari kata-kata hakam dabah wa ahkamtu, artinya saya menahan binatang itu. Wal hukmu huwa al-faslu baina syai'aini fal hakimu yamna'u adh-dhalima wa yufassilu bainal khasmaini wa yumayyizu bainal haqqi wal batil wa sidqi wal kadhibi wa yuqalu hakamtu as-safih wa ahkamtuhu idza akhadtu ala yadayhi wa ahkamtu ad-dabbata wa ahkamtuha idza ja'altu laha hikmatan wa hiya ma ahata bil hanaki minal lijam li'annaha tamna'ul farsa 'anil ittirab wa minhu al hikmatu li'annaha tamna'u sahibaha amma la yaliqu wa ihkamu syai'i ittiqanuhu wal muhkamu al muttaqanu. Di sini kata al-hukmu berarti memutuskan antara dua hal atau perkara. Maka hakim adalah orang yang mencegah kezaliman dan memisahkan antara dua pihak yang bersengketa, serta memisahkan antara yang hak dengan yang batil dan antara kejujuran dan kebohongan. Dikatakan hakam tu as-safih wa ahkamtuhu, artinya saya memegang kedua tangannya. Juga dikatakan hakam tu dabah wa ahkamtuha, artinya saya membuatkan hikmah pada binatang itu. Hikmah di sini maksudnya kendali yang dipasang pada leher, sebab ia berfungsi untuk mengendalikannya agar tidak bergerak secara liar. Dari pengertian inilah lahir kata hikmah, karena ia dapat mencegah pemiliknya dari hal-hal yang tidak pantas. Wa ihkam asyai'i artinya menguatkan, dan muhkam berarti yang dikokohkan. Fa ihkamul kalam ittiqanuhu bitamyizi sidqi minal kadhibi fi akhbarihi war rusydu minal khayyi fi awamirihi wal muhkamu minhu ma kana kadzalik. Ihkam al-kalam berarti mengokohkan perkataan dengan memisahkan berita yang benar dari yang salah dan urusan yang lurus dari yang sesat. Jadi, kalam muhkam adalah perkataan yang seperti itu sifatnya. Wa qad wasafallahu al-Qur'an kullahu bi annahu muhkamun ala hadzal ma'na faqala bismillahirrahmanirrahim alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Surat Hud ayat 1 dan 2. Waqala bismillahirrahmanirrahim alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Surat Yunus ayat 1 dan 2. Fal Qur'anu kulluhu muhkamun ay annahu kalamun muttaqanun fasihun yumayyizu bainal haqqi wal batil wasidqi wal kadhibi wa hadha huwa al ahkamul am. Di sini dengan pengertian itulah Allah mencifati Al-Qur'an bahwa seluruhnya adalah muhkam, sebagaimana ditegaskan dalam firman dalam surat Hud ayat 1 dan 2 dan surat Yunus ayat 1 dan 2. Kemudian Al-Quran itu seluruhnya muhkam, maksudnya yaitu seluruh kata-katanya kokoh, fasih, dan membedakan antara yang hak dengan yang batil, serta antara yang benar dengan yang dusta. Inilah yang dimaksud dengan al-ihkam al-am atau makna muhkam secara umum. Wa tasyabuhul kalam huwa tamathuluhu wa tanasubuhu bihaitsu yusaddiqu ba'du ba'dan. Wa qad wasafallahu al-Qur'an kullahu bi annahu mutasyabihun ala hadzal ma'na faqala bismillahirrahmanirrahim Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan matsani
Az-Zumar ayat 23. Fal Qur'anu kulluhu mutasyabihun ay annahu yushabbihu ba'duhu ba'dan fil kamali wal judati wa yusaddiqu ba'duhu ba'dan fil ma'na wa yumathiluhu wa hadha huwa at-tasyabuhul 'am. Mutasyabih secara bahasa berarti tasyabuh, yakni bila satu dari dua hal yang serupa dengan yang lain, dan syubhah ialah keadaan di mana salah satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkret maupun abstrak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberi yang serupa dengannya. Surat Al-Baqarah ayat 25. Maksudnya, sebagian buah-buahan surga itu serupa dengan sebagian yang lain karena adanya kemiripan dalam hal warna, tidak dalam hal ras dan hakikat. Dikatakan pula mutasyabih adalah mutamatsil atau menyerupai dalam perkataan dan keindahan. Jadi, tasyabuh al-kalam adalah kesamaan dan kesesuaian perkataan karena sebagiannya membenarkan sebagian yang lain serta sesuai pula maknanya. Inilah yang dimaksud dengan at-tasyabuh al-'am atau mutasyabih dalam arti umum. Wa kullu minal muhkami wal mutasyabihi bima'nahu al-mutlaqi al-mutaqaddimi la yunafil al-akhar. Fal Qur'anu kulluhu muhkamun bima'na al-ittiqanu wa huwa mutamathilun yusaddiqu ba'du ba'dan fa innal kalam al-muhkama al-muttaqana tatafaqu ma'anihi wa in ikhtalafat alfadhuhu fa idza amara al-Qur'anu bi amrin lam ya'mur binaqidihi fi mawdi'in akhar wa inna ma ya'mur bihi aw binadhirihi wa kadzalika sya'nu fi nawahihi wa akhbarihi fala tudadu fihi wala ikhtilaf. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Masing-masing muhkam dan mutasyabih dengan pengertian secara mutlak atau umum sebagaimana di atas ini tidak menafikan atau kontradiksi satu dengan yang lain. Jadi pernyataan Al-Qur'an itu seluruhnya muhkam adalah dengan pengertian itqan, kokoh atau indah, yakni ayat-ayatnya serupa dengan sebagiannya membenarkan sebagian yang lain. Hal ini karena kalam yang muhkam dan mutqon berarti makna-maknanya sesuai sekalipun lafaz-lafaznya berbeda-beda. Jika Al-Quran memerintahkan sesuatu hal, maka ia tidak akan memerintahkan kebalikannya di tempat lain, tetapi ia akan memerintahkannya pula atau yang serupa dengannya. Demikian pula dalam hal larangan dan perintah, tidak ada pertentangan dan perselisihan dalam Al-Quran. Dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 82 yang artinya, dan seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapatkan banyak pertentangan satu sama lain di dalamnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan tentang al-muhkam al-ihkamul am wa tasyabuhul am. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.